Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulana dengan NIM 201130072. Saya dari kelas B, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Saya merupakan mahasiswa dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten semester 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila dalam konteks kewarganegaraan. Ada satu subbab pokok yang mengenai unsur terbentuknya negara. Dalam suatu negara terdapat dua bagian, yaitu yang pertama unsur konstitutif negara dan yang kedua unsur deklaratif negara. Jika negara tersebut tidak dapat memenuhi salah satu unsur, maka dalam suatu negara tersebut tidak dapat disebut sebagai negara yang utuh. Unsur konstitutif negara merupakan unsur yang mutlak yang harus ada dalam suatu negara. Unsur konstitutif negara ini terdiri dari tiga bagian. Yang pertama, wilayah. Yang kedua, penduduk. Dan yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Bagian pertama yaitu wilayah. Wilayah merupakan seluruh tempat, baik daratan, lautan maupun udara, termasuk ekstrateritorial dengan batas-batas tertentu. Batas-batas wilayah ini meliputi yang pertama ada batas alami. Batas alami terdiri dari gunung, lautan, sungai, maupun selat. Yang kedua ada batas buatan. Batas buatan terdiri dari tembok, pagar, dan jalan raya. Dan yang ketiga ada batas astronomi. Batas astronomi terdiri dari garis lintang dan garis bujur. Dan yang keempat ada batas perjanjian. Batas perjanjian ini meliputi perjanjian secara konvensi maupun traktat. Bagian kedua yaitu penduduk. Penduduk adalah semua orang yang berkedudukan dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah negara. Ada pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat ini maksudnya pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk mengamankan, mempertahankan, mengatur, dan mempercepat tata cara penyelenggaraan pemerintah negara secara penuh. Unsur yang kedua ada unsur deklaratif negara. Unsur deklaratif untuk terbentuknya suatu negara merupakan adanya pengakuan dari suatu negara lain. Dengan diakuinya negara tersebut, maka akan terjalin kerjasama internasional. Ada dua jenis pengakuan. Yang pertama secara de facto dan yang kedua secara de jure. De facto merupakan pengakuan berdasarkan fakta terbentuknya suatu negara yang telah memenuhi syarat. Dan de jure merupakan pengakuan berdasarkan hukum internasional. Kesimpulannya adalah, suatu negara tidak dapat disebut negara apabila ia tidak dapat memenuhi syarat tersebut. Kemudian, jika negara tersebut ingin maju, maka ia harus melakukan hubungan atau kerjasama dengan negara lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.